kemudian kita cek pemahaman bagaimana sifat-sifatnya. Dan untuk hari ini kalian belajar mandirinya adalah membuat grafik logaritma. Nah, kenapa Ibu minta kalian untuk belajar mandirinya grafik logaritma? Karena sebenarnya gampang kok, gampang. Kayak di grafik eksponen, begitu. Tinggal kita menentukan fungsi X, fungsi Y-nya itu apa gitu. Kalau fungsi Y-nya udah dapat, pasti gampang ya untuk menggambarnya. Karena tidak jauh berbeda dengan ketika kita menggambar fungsi eksponennya. Oke. Nah, sebelumnya kita S-Breaker dulu ya. Coba ini. Di sini ada. Nah, di sini ada batang korek api ya. Batang korek api. Tulisannya ada 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, bisakah kamu memindahkan satu batang korek api untuk mendapatkan persamaan lain yang nilainya benar? Oke, jadi di sini ada dua sebenarnya. Dua cara. Ibu, belum kelihatan PPT Ibu. Oh iya. Jadi yang di layar kalian gambarnya apa, Nak? Gak ada, Bu. Waduh. Udah kok. Ada yang sudah terlihat? Ada, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke ya. Mungkin jaringannya kurang bagus ya di tempatnya Elviran. Oke. Ini terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Oke, silakan coba dipikirkan. Ini bagaimana ya? Memindahkan satu batang korek api untuk mendapatkan persamaan yang benar. Iya. Tapi masih ngajar Ibu. Iya. Biasanya sih jam harusnya 11.20, tapi biasanya lebih gitu. Ya. Oke. Ayo, ada yang sudah punya ide? Ada yang menemukan jawabannya enggak? Oke, Firdaus sudah mengangkat tangan. Gimana Firdaus? Bisa hasilnya ada dua, Bu. Iya, ada dua. Yang pertama dulu. Yang pertama apa? Yang pertama. 8 kurang 3, Bu. 8 dikurang Sama 3. dengan 5. Apa yang kamu pindahkan? Di bagian korek api yang ke-6 itu, Bu, ada di bawah. Ini ya? Iya, itu. Dipindahkan ke? 9, Bu. Jadiin 8, Oke. 9. Ke sini ya? Oke, good. Benar sekali. Great. Oke, kemudian kan ada dua toh. Satu lagi apa? Aku yang jawab lagi, Bu. Oh, hanya satu ya? Ada satu lagi, Bu. Iya, apa itu? 9 kurang 6. 9 dikurang? 6 sama dengan 3. Enggak. Gimana tuh caranya? 9 dikurang 6. Iya, Bu. 9 kurang 6. 6-nya gimana mengubahnya? Kan ada 6 yang sama dengan 6 itu dipindahin ke 3, Bu. Ini. Ah, iya, Bu. Yang ininya. Iya, Bu. Ini Ibu cross ya. Kan
Bukannya 3 itu kayak gini ya, nak? Iya, Bu. Iya. Itu E. Aku, Bukan. Bu. Iya, siapa ya ini ya? Siapa ini ya? Fordes, Bu. Oke, Fordes. Fordes. Gimana Fordes? Yang 6 itu, Bu, yang bagian bawahnya. Ini. Selain yang Ibu Silang, samping yang Ibu Silang itu. Ini. Yang satunya lagi, sampingnya lagi. Ini. Ah, iya itu. Itu Ah. pindahkan di bagian 9, Bu. Jadi 8 dia nanti. Berarti berapa? 8 dikurang 3? 8 kurang 3 sama dengan 5. Oh, sudah tadi. Tadi sudah duluan si Firdaus tadi jawab. Oh. Oh, ada lagi ya, Bu? Ada 2. Saya, Bu. Siapa ini ya? Ya. Siapa nih? Wahyu. Oke, Wahyu. Gimana Wahyu? Berapa operasinya berapa dulu? 3 ditambah 3 sama dengan 6, Bu. Oke, good. Gimana? Apa yang dipindahkan di sini? Yang angka 9 korek api yang bagian kirinya, Bu. Ini ya? Oh, yang ini ya? Iya, Bu. Oke, Dipindahkan ini dipindahkan ke? ke akan minus. Oke, di sini. Dipindahkan ke minus, Bu. Iya, yang di sini kan? Iya, Bu. Oke, good. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Betul ya? 3 plus 3 sama dengan 6. Dapat kan? Yang tadi 8 dikurang 3 sama dengan 6. Oke, berarti 1 poin untuk Firdaus dan 1 poin untuk Wahyu ya hari ini ya. Oke, mantap. Tenang saja, besok masih ada icebreaker lagi ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam siapa ya yang menemukan logaritma ini gitu ya. Mungkin logaritma itu SMP kalian belum pernah ya belajar logaritma. Nah, jadi ini namanya ada seorang orang pintar ya. Dia namanya Juniper. Dia ini punya hobi menulis ya. Dia itu memang suka berhitung begitu ya. Nah, dia tertarik begitu ya dengan trigonometri, dengan perhitungan gitu. Kemudian akhirnya dia mendapatkan satu penemuan yaitu logaritma. Logaritmanya itu ambilnya dari mana? Jadi dia itu mengambil sebuah bilangan yang mendekati angka 1. Jadi dia gunakan angka 1, yang paling mendekati angka 1 kan 0,9999 begitu ya. Jadi dia menggunakan itu dan menghasilkan logaritma. Ibu nggak ceritakan ya detailnya seperti apa, karena juga Ibu tidak menemukan begitu ya detailnya seperti apa gitu. Tapi beliau yang menemukan logaritma begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan zaman sekarang ya, kayak kok udah nggak ada ya teori-teori penemu eksponen ini. Kenapa ya orang zaman dahulu itu lebih banyak penemuannya gitu ya daripada orang zaman sekarang. Kalau misalkan Ibu belajar dari filsafat waktu Ibu kuliah, memang kita ini zamannya itu berubah begitu ya. Ada sama yang zamannya Aristoteles begitu ya. Dia lebih menemukan itu yang filosofi begitu ya. Misalkan kayak gini. Batu ini kayak mereka memikirkan, oh batu ini terbuat dari mungkin tetesan air hujan yang mengeras, misalkan, tapi tidak secara ilmiah gitu. Kemudian sudah melewati fase Aristoteles dan lain-lainnya, nanti ada lagi penemu. Nah, sekarang kita masuk di zaman postmodern. Nah, tipe-tipe orang postmodern itu dia orangnya praktis, begitu ya, praktis.
kebenarannya relatif kayak gitu ya. Benar menurut aku belum tentu benar menurut kamu. Ya. Jadi memang kamu juga bisa merasakan ya, zamannya kita ini sekarang suka yang instan, yang tidak mau susah, yang kurang memiliki minat untuk mencari tahu sesuatu begitu ya. Padahal ilmu itu sebenarnya kan selalu berkembang ya. Nah, kalian kalau misalkan tidak memiliki rasa ingin tahu, nah itu yang membuat kalian menjadi susah begitu ya, susah untuk berkembang. Makanya Ibu dorong kalian untuk menjadi orang yang kepo begitu ya. Menjadi orang yang kepo, bukan kepo gosip-gosip, artis-artis atau apa, tapi kepo ini asalnya dari mana ya? Kok bisa seperti ini ya? Karena itu yang menolong kita untuk semakin memiliki banyak pengetahuan begitu ya. Kalau misalkan orang baca buku, kata dosen ibu ingat ya, dia suka baca buku. Katanya gini, semakin saya membaca buku, saya semakin menyadari kalau saya banyak nggak tahu. Padahal kita kalau baca buku kayaknya, makin banyak tahu lah ya, makin pinter. Tapi enggak, bapaknya malah bilang, semakin kita sering membaca buku, semakin banyak sebenarnya yang kita nggak tahu. Artinya apa? Semakin luas pemikiran kita, semakin ada rasa pertanyaan gitu ya, yang ada di dalam pemikiran kita, begitu ya. Oke, semoga kalian termotivasi ya. Atau sudah ketiduran ini ya, mendengarkan motivasi ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang masuk di dalam logaritmanya itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita punya perpangkatan ya, eksponen. Kalau A pangkat B itu hasilnya sama dengan C, maka kalau kita ubah dia ke dalam bentuk eksponen, ke dalam bentuk logaritma, dia menjadi A log C sama dengan B. Ya, ini titik di sini. Ini Ibu, karena tidak ada equation di laptop Ibu itu nggak bisa bagus gitu loh ya, makanya Bu kasih titik karena masih ada kotak-kotaknya di sini ya. Jadi ini tidak ada titiknya ya, kalau kalian nulis langsung aja, langsung A log C sama dengan B. Nah, perhatikan bagian-bagian di dalam logaritma yang perlu kalian tahu. A di sini ya, A ini disebut bilangan dasar atau basis atau pokok ya. Kemudian B ini disebut numerus ya. Kemudian yang C ini adalah hasil logaritmanya. Begitu ya. Nah, untuk biar kalian nggak bingung, Ibu kasih contoh ya. Misalkan Ibu di sini punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, berarti kalau misalkan Ibu buat dia ke dalam bentuk logaritma, dia jadinya seperti apa? Log 8 sama dengan Gimana? 2 log 8 sama dengan 3. log 8 sama dengan 3. Duanya ini jangan ketinggalan ya, duanya ini harus ya. Harus. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, loh Bu, kok bisa ya 2 log 8 sama dengan 3? Jadi ini sebenarnya 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Jadi ketika ininya dia sama ya, berarti ini dia hasilnya begitu ya. Oke, sekarang Ibu tanya lagi ya. Kalau misalkan Ibu punya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kalau Ibu punya 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti kalau dia diubah ke dalam bentuk log jadinya 3 log 9 sama dengan ya 3 log 9 sama dengan 2. Oke, 2. Oke, good ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Apakah bisa dipahami? Ada, Bu. Iya, silakan, Bu. Berarti numerus di logaritma ini nggak boleh minus ya, Bu?
Nggak boleh minus. Kira-kira boleh minus nggak ya? Ibu, coba. Menurut kalian bisa nggak ya dia minus? Bisa nggak ya kira-kira minus? Ayo, coba kalian. Menurut kalian bisa nggak kira-kira minus? Sebenarnya di situ ada Enggak, Bu. Iya, enggak ya, Nak ya. Tidak begitu ya. Karena ini loh, Nak ya. Karena Lebih kan dari nanti 0. iya, lebih dari 0. Gitu. Kayak kemarin Ibu bilang kan kalau misalkan ada bilangan imajiner, ini yang akar -1. Nah, ini kan sebenarnya dia imajiner gitu ya. Nggak ada. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Gampang ya? Oke, sekarang ini nanti kalian coba ya, kerjakan ya. Ini 2 log 4, kira-kira hasilnya berapa? 2, Bu. Oke, 2, good. Ya, karena ini sebenarnya kayak gini loh, Nak. 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 4. Kayak gitu, ya. Nomor 2, 5 log 1/25 berapa ya? -1. -1, masih kurang tepat. Pangkat 1, pangkat 1, Bu. Berapa? Pangkat 2, pangkat 2. Iya, minus 2 ya. Karena ini dia sebenarnya, kalau kita buat pangkat, 5 pangkat berapa ya yang hasilnya adalah 1/25. Gitu toh. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, gampang banget. Oke, terakhir. 3 log 81. 4. 4, Bu. Oke, 4 ya. Good. Karena dia ini adalah 3 pangkat berapa ya biar hasilnya 81. Gitu. Bu, Iya. tadi katanya nggak bisa minus. Kenapa? Tadi katanya nggak boleh minus. Yang ini loh, Nak. Yang B. Bentar ya. Yang ini, Nak. Ini yang nggak boleh minus ya. Tunggu ya, ini keterangannya. Oh, jadi keterangannya ini terbalik ya. Yang C, nih, hasil logaritma yang ini kan, hasil logaritma yang ini, yang B. Yang ini adalah yang C. Nah, jadi ininya yang nggak bisa minus. Kan gini ya, kalau misalkan -1 pangkat yang berkaitan sama yang ini, pangkat 2 begitu kan. Kan dia sama dengan 1. Atau kalau misalkan tadi dia -1/25 gitu kan. Ini terus berapa? 5 pangkat berapa yang hasilnya -1/25? -2. -2. Kalau ini -2 hasilnya kan 1/25 ya. Bukan -1/25.
Paham nggak? Tapi kan Bu, Ya. bukannya bisa minus 3 pangkat 2 ya Bu? Pangkat 3 maksudnya Bu. Minus 3 pangkat 3. 3. Ini dia berapa? Minus Min 27. 15. Minus. Ya, itu dia maksudnya Bu. Minus 27. Bentar ya, Nak. Iya. Dia lebih dari 0. Berarti nggak boleh minus. Jadi, kayak misalkan, oke. Nah, jadi kalau misalkan ya, kalau kita ubah ke dalam bentuk log itu seperti apa? Kalau kita ubah ke dalam bentuk log, dia seperti apa? Min 3 log 3. Min 3 log Min 27. min 27 sama dengan 3. sama dengan 3. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah basis dasarnya yang kita gunakan di dalam logaritma itu adalah dia harus besar dari 0 ya. Begitu, harus besar dari 0. Ya. Jadi, yang di sini kita nggak boleh pakai yang minus 3 gitu. Tapi ini adalah 3 log. Begitu. Ya. Jadi makanya yang ini juga nggak bisa gitu ya. Nggak bisa minus begitu. Bisanya 27. Ini sama dengan 3. Baru kalau ini 3, log 1/27 itu sama dengan minus 3. Oke. Nah, ini ya sekali lagi ya. Ini jadi tambahan ya. Untuk bilangan dasar atau basis, dia harus besar dari 0 begitu ya. Kalau misalkan 1 Bu, boleh nggak Bu? 1 log 1. Boleh. Tapi kalau misalkan kalian cari ya, nggak ada tuh yang minus 2 log begitu. Ini nggak ada. Begitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami, Nak. Direspon ya. Bisa Bu. Bisa ya. Ya, kenapa tadi makanya yang si C-nya di sini, numerusnya itu tidak boleh besar, tidak bisa negatif begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bisalah ya, ini kalian aja ya yang kerjakan. Nah, untuk belajar mandiri ini nanti silakan ya kalian buka dari buku paket kalian halaman 54 ya. Nah, coba kamu kerjakan aktivitas 1.10 ya. Kalau misalkan nggak ada kertas grafik atau millimeter book, kalian bisa pakai kertas yang ada aja nggak apa-apa begitu ya. Karena di situ petunjuknya menggunakan millimeter book begitu. Nah, kemudian nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Begitu. Nah, ini kita skip ya karena gampang begitu ya. Menurut Ibu gampang dan kalian seharusnya bisa. Sama persis caranya. Kalian yang pertama membuat fungsi fx-nya, buat tabel dulu kan. Setelah nanti kalian buat tabelnya, nanti kalian buat bidang kartesisnya. Terus kalian sambungkan titik-titiknya kayak gitu ya. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk di dalam sifat-sifat logaritma ya. Sifat-sifat logaritma. Tenang aja, ini sekalipun banyak, tapi nggak seribet apa yang kalian bayangkan begitu ya. Nah, yang pertama, ini tadi yang sifat dasarnya ya. Kemudian yang kedua,
kalau misalkan kita punya A log A sama dengan, berarti artinya 1. Berarti contohnya nih, Ibu punya 5 log 5, berarti hasilnya berapa, Nak? Kalau Ibu punya 5 log 5, hasilnya? 1, Bu. Iya, 1 ya. Jadi untuk sifat yang pertama, contoh, yang kedua ya, contoh, itu kalau misalkan 5 log 5 sama dengan 1. Karena sebenarnya 5 pangkat 1 sama dengan 5 ya. Oke, untuk contoh yang ketiga, sifatnya itu adalah A log X ditambah A log Y. Ibu kasih contoh ya. Saya tentukan, hitung nilai dari 3 log 5 ditambah 3 log 2. Yuk, berapa ini hasilnya? 3 log 5 ditambah 3 log 2. 10. Kurang lengkap, kurang lengkap. 3 log 10. Iya, 3 log 10. Jadi 3 ini wajib ya, wajib kudu harus begitu ya. Jadi kalau plus jadi kali gitu ya. Sekarang sifat yang keempat. Sifat yang keempat, kalau kita punya pengurangan A log X dikurang A log Y, berarti dia menjadi A log X dikurang Y. Oke? Berarti Ibu contoh, hitung nilai dari 3 log 20 dikurang 3 log 5. Yuk, jadinya apa? 3 log 4. Ya, oke, good. 3 log 4. Ya. Oke, sekarang sifat yang kelima. Kalau misalkan Ibu punya A log X pangkat P, itu dia menjadi P dikali A log pangkat X. Sekarang, kalau misalkan Ibu punya 3 log 4 pangkat 2, berarti kalau diubah jadi yang sifat yang nomor 5 tadi jadi apa, Nak? 2 kali 3 2. 2 dikali ya. 2 dikali 3. Oke, log. Oke, good. Ya. Sebentar ya, Nak, Ibu charger laptop dulu ya. Oke. Nah, lanjut ya, kembali lagi ya. Jadi dia kalau misalkan ada pangkatnya, itu dia jadi dipindahkan ke depan, jadi kali begitu ya. Nah, sekarang untuk sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini, jadi dia dipecahkan ya. Kalau basisnya sama, perhatikan ini, basisnya sama, nanti dia bisa jadi A log B. Ya. Contoh ya, yang keenam. Kalau Ibu punya 5 log 3 dibagi 5 log 4, dia bisa ditulis jadi apa ya? Ini nomor 6. Log 3, Bu. 4 log 3, ya. 4 log 3. Nah, sekarang Ibu tanya ya, kalau misalkan nih, Ibu punya 5 log 2, 5 log 20 ya.
Boleh nggak Ibu buat jadi 2 log 20 per 2 log 5? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Asal dia basisnya sama ya. Ibu juga boleh nih. Jadi buat misalkan 3 log 20 per 3 log 5. Itu boleh ya. Sekarang sifat yang ketujuh. Sebentar ya, di sini ada musik kebangsaan. Nah, sekarang yang ketujuh. Kita kalau punya A log A pangkat log B sama dengan B. Berarti contohnya kalau kita punya 2 pangkat 2 log 3, berarti hasilnya berapa? 3. Iya, 3. Good ya. Oke, ya Ibu Natasha, semangat. Ibu Cia, Bapak Joseph, izin lift ya. Oke, sekarang yang ke-8 ya. Kalau kita punya A pangkat C log B pangkat D, itu dia bisa dibuat jadi D per C dikali A log B. Artinya, contoh, kalau misalkan 2 pangkat 3 log 3 pangkat 5, berarti bisa diubah jadi apa? 5 per 3. 5 per 3. 2 log 3. 2 log 3. Oke, good ya. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi kalau misalkan kita punya A log B dikali B log C dikali C log D, ini bisa dicoret istilahnya ya, sederhananya. Ini coret, tinggal A log B. Jadi kalau misalkan Ibu punya 3 log 5 dikali 5 log 7 dikali 7 log 2, berarti hasilnya apa? Lihat sifatnya. 3 log 2, Bu. Oke, iya. Jadi ininya disyarat ya. Ini syarat gitu ya, menjadi 3 log 2. Oke. Jadi ini adalah sifat-sifat di dalam logaritma. Sampai sini dulu. Adakah pertanyaan? Bisa dipahami ya. Nanti ketika kalian belajar mandiri, kalian mencatat, Ibu minta kalian membuat contohnya sendiri ya. Kalian buat contohnya sendiri. Oke. Nah, sekarang ini dia. Gimana ini? Ya, silakan dikerjakan di kertasnya masing-masing, dicoret-coret ya, boleh ya. Nomor 1 sampai 4, silakan 1 sampai 2 dulu lah dikerjakan dulu. Nomor 1 jawabannya apa? 2 apa? Semuanya ya dikerjakan ya. Ini Ibu nggak cepet-cepetan ya. Tapi Ibu nanti akan sebutin namanya.
Bu Ravena. Iya, Nak. Ya. Nomor 4 itu bagian log 100-nya itu B-nya apa? Oke. A-nya itu apa? Yang ini ya. Oke. Perhatikan anak-anak, jika di sini tidak ada A-nya ya, tidak ada basisnya, sebenarnya dia adalah 10 ya. Jadi penulisan 10 log 100 itu bisa ditulis menjadi log 100. Ya. Berarti kalau misalkan di sini tertulis log 20, artinya apa? Artinya adalah 10 log 20. Gitu ya. Kalau di sini nggak ada basisnya, di sini berarti 10. Gitu. Oke, bagaimana? Apakah sudah semuanya? Halo, Pak. Agnes. Oh, ya udah. Berikutnya aja ya, Kak ya. Oke. Oke, Kak, aku matikan ya. Lagi ngajar. Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu, tapi belum tentu kalau benar yang nomor 4 itu. It's okay. Bagaimana? Coba angkat tangan ya yang sudah mengerjakan ya. Yang sudah selesai mengerjakan, angkat tangan biar Ibu bisa tahu. Setidaknya 3 nomor lah, 3 nomor. Yang sudah selesai 3 nomor. Wow. Di sini hampir semuanya. Mantap. Restu dan Vincent apa kabar? Sudah di nomor berapa, Nak? Restu dan Vincent sudah di nomor berapa, Nak? Waduh, Ayu sudah live. Nah, Ibu masih ngajar. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi untuk yang nomor 1, kalian silakan koreksi ya. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Nomor 1 jawabannya berapa? Berapa ya? 2, Bu. Oke, 2 ya. Karena dia didapat dari 9 log 9 log 9 pangkat 2 sama dengan 2 ya. Oke. Yang nomor 2. Ibu mau Taro. Coba Taro, bagaimana pendapatnya Taro? Nggak tahu kali aku itu belum kerjakan itu, Bu. Oh, belum.
Oke, siapa yang mau kerjakan nomor 2 ya? Di sini ada Steven. Sama aku sih 1, Bu. 1. Dari mana? Ada caranya ya. Kita ke caranya. 2 log 1/5 kali 5, Bu. Tunggu ya, 2 log 1/5 dikali 5. 5. Iya, nah jadi perhatikan, kalau dia ini basisnya sama, ingat ya, kalau dia basisnya sama, kalau penjumlahan berarti dia dikalikan. Berarti ini menjadi 1 kan? 2 log 1. Kira-kira ya, 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 1? 0, Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi 2 log 1 nilainya adalah 0. Siapa yang jawabannya sampai di 0? Saya. Fordes ya? Oke, good. Ya. Oke, sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga siapa yang mau coba ya? Mois atau Kalista? Atau Ya, kenapa? berapa, Nak? 4 log 2. 4. Oke, betul sekali. 4 log 10 dibagi 5 ya. Menjadi 4 log 2. Kira-kira bisa nggak ini disederhanakan lagi? 4 log 2. Ayo kita sederhanakan. 4 log 2 ini bisa nggak disederhanakan lagi? Oke, Ibu bantu ya. Ada yang mau coba? Oh, Albert. Monggo, Albert. 2 pangkat 2 log 2, Bu. 2 log 2 Mai. Gimana ini? Apa? Basisnya pangkat 2. Oke, good. Kemudian Terus 2 dikali 2 log 2. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1. Oh, 2-nya turun ke sini ya? Iya, Bu. Oh, oke. 2 dikali 1 seperti ini kah jawaban kamu, Albert? Iya, Bu. Oke, Ibu koreksi sedikit ya. Nah, sampai di sini benar. Tapi sampai di sini keliru ya. Ini salah. Nah, tadi kalau misalkan kita punya A pangkat B log C pangkat D, dia menjadi D per B A log C. Nah, perhatikan yang di sini. Kan ini basisnya, toh basis itu yang harus jadinya pembagi. Nah, 2 pangkat 2 log 2, di sini kan bisa nih Bu terus 1 ya. Nah, berarti dia menjadi berapa nih? Jadi berapa harusnya? 1/2. Iya, 1/2 dikali 2 log 2 sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Oke, begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, good. Yang lainnya silakan bertanya ya kalau bingung ya.
Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 ada yang mau coba mengerjakan? Memberikan pendapatnya, hasil pekerjaannya seperti apa? Ini Ibu belum dengar suara Revin, Dua ya, Bu? Kalista. Oke, Albert boleh. Ibu tulis Dua. dulu ya, soalnya ya. Salah. 9 log 3. Ibu tulis soalnya. Ditambah akar 3 log 81 dikurang log 100. Oke, yuk siapa yang mau coba mengerjakan? Albert? Nggak jadi, Albert? Nggak jadi, Bu. Oke. Silakan diotak-atik dulu di kertasnya. Revin, Ibu belum dengar suara Revin, Vincent. Kalista, Ibu juga belum dengar ini. How are you? Where are you? Oke, kita selesaikan yang ini dulu ya, yang 9 log 3 ini ya. 9 log 3 itu bisa disederhanakan jadi apa? Jadi 1/3, Bu. 1/3? Kurang tepat, nak. Kurang tepat. Yakin 3 pangkat 3 sama dengan 9? Dikit lagi. 3 pangkat 2 log 3. Iya. 1/2. Iya, betul. Ya, 1/2 dia kan pangkat 2 toh. Nah, berarti kan 3 pangkat 2 log 3 ya. Ibu kurang ke atas ya penulisannya ya. Berarti ini nanti 1/2 kan? Oke, nanti dulu lah ya. Yang ini, nak. Berarti ini 3 akar 3 ini sama dengan berapa sih? 3 pangkat berapa? Setengah. Iya, setengah. Oke, terus kalau misalkan 81 ini sama dengan 3 pangkat berapa? 4. 3 pangkat. Oke, 3 pangkat 4. Dikurang, tadi Ibu bilang kalau ini nggak ada tulisannya, nggak ada basisnya, berarti dia sama dengan 10. 10 log 100 ya. Oke, sekarang yuk satu-satu kita tulis yang ini. Berarti kalau ini, nak, jadinya apa? 1/2. Ya, 1/2. Ibu nggak apa-apa ya, tulis lagi ya, 3 log 3 ya, biar kalian makin, karena masih baru sekali belajar log, jadi biar ingat ya. Ibu tulis. Terus yang ini jadinya apa ya? Dua, Bu. Yakin 2. 8, Bu. Iya, 8. Ini loh, nak. Ingat ya, kita itu mulai dari yang ini dulu ya. Yang bawah itu, pangkat bawah itu 4 dibagi 1/2. Ya. Dikali 3 log 3. Dikurang. Yuk, yang ini jadinya apa ya? Yang ini jadinya apa? Ayo. 2. Iya, 2. Betul sekali. Ya, 2. Karena ini 10 log 10 pangkat 2 ya. Jadi 2. Oke, berarti ini tinggal 1/2. Kan ini sama dengan 1. Ditambah, nah ini tadi kan dibalik kan jadi 8 dikali 1 dikurang 2. Oke, berapa ini? Gampang wes ini.
8 kurang 2, 4. 4 hasil. 6. Berapa? 4 hasilnya. Ya, dia hasilnya pecahan. Mana pena aku? Oh, itu berhasil. Mana pena aku? Rebutan pena ya, Elviran ya. Belum komit. Ya, berapa ini? 6,5 Bu. 5,5 ya. Atau 51/2. Oke. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silakan. Itu 3,5 kali 3 itu dari mana diambil setengahnya? Oke. Nah, jadi ini ya. Kan kita punya 3/2 log 3. Nah, kalau misalkan kita punya A pangkat B log C pangkat D, artinya kita buatnya adalah D pangkat B. Ya, pangkat yang bawahnya dulu dibagi sama pangkat yang basisnya atau yang atasnya. Berarti ini D per C A log C. Nah, sekarang kalau misalkan di sini 3 tok, ini kan sebenarnya 1 ya. 3/1 kan sama dengan 3. Berarti ini pangkat yang bawahnya dibagi dengan pangkat yang atasnya. Berarti ini 1/2 dikalikan 3 log 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Mois? Bisa, Bu. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Yakin bisa, Bang? Yakin bisa? Bu, yang 10 Ya. pangkat 2 tuh Bu, masih bingung aku dari mana dapat. Oke. 10 ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi kan kalau misalkan log 10 log 100 kan sama dengan 10 log 10/2 ya. Nah, Oh. iya berarti ini 2 dikalikan 10 log 10 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Begitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Ibu, Iya, silakan. lupa aku gimana operasi pecahan, Bu. Waduh, lupa. Jadi, ini ya? Atau Iya ini? yang itu, Bu, yang di bawahnya. Ini. Iya, Bu. Kalau Ibu tadi ngitungnya gini kan kalau misalkan penjumlahan sama pengurangan, kan dia komutatif ya, kecuali kalau perkalian. Nah, jadi kan setengah, kan ini setengah. Setengah ditambah 8, kan sama dengan 8,5. Iya ya, 8,5. 8,5 dikurang 2. 6,5. Iya, 6,5 ya. Ini 6,5 ya. Astagfirullah. Ini ya. Untung aja ya, Fordes tanya. Fordes, apakah itu menjawab pertanyaan kamu yang lupa ini? Menjawab, Bu. Operasi. Pecahan. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ini tuh seru loh. Biasanya kalau di SNMPTN biasanya ada keluar. Ibu kasih soal lagi ya. Satu aja. Sebelum kalian selesai.
Oke. 5 log 625 ditambah 5 log 9 ditambah, ini 1/5 ditambah 3 log 1/27. Oke, berapa ini? -1, Bu. Berapa? -1. 51. Nol, Bu. Nol. 0. Tunggu ya, kita tunggu yang lainnya ya. Yang lainnya silakan dijawab ya. Apakah jawaban kalian sama, 0 atau bagaimana? Iya, Bu, 0. Oke, 0. Ada jawaban lain? 1 menit lagi. Oke. Elviran, Kalista? Halo, Kalista. Halo, Elviran. Halo, Fordes. Masih berangkat, Bu. Oke. Oh, saya sama Bu, 0. Oke. Halo, Taro. Halo, Mois. Siku cari nih, Bu. Oke, naik. Steven. Nggak tahu Bu. Oke, Vincent. Kamu kenapa? Disuruh bercerita ke sini. Sudah selesai percobaan? Udah. Satu-satu ya. Dari Pak Bastian juga. 0, Bu. Oke, 0 ya. Maaf ya, Ibu masih ngajar ya. Ini. Nah, jadi ini Nak caranya adalah, perhatikan ya, yang masih belum tahu caranya, taruh ini 5 log 5 pangkat berapa yang 625? Pangkat 4. Iya, pangkat 4 ditambah sama ini 5 log 5 pangkat minus 1 ya, ditambah sama 3 log, nah ini perhatikan 1/27 ini bisa diubah jadi apa kalau basisnya 3? 3 pangkat 2. Bukan. Min 2. Bukan. 1/27. 3 pangkat minus 3, Bu. Iya, good. 3 Iya, pangkat minus 3. Ya. Nah,
Jadi nak, cara cepatnya kalau ini basisnya dengan yang apa? Numerusnya sama, ini pasti langsung kali 1 kan? Ya udah, kamu tinggal lihat pangkat yang ini aja. Berarti ini 4, ini minus 1, ini minus 3. Berarti sama dengan 0. Sampai di sini paham atau hampa? Kok Erika pulang? Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, paham ya? Bu, basis sama numerusnya nggak sama, Bu. Jadi ini nak, ini adalah basis toh, ini numerusnya toh. Ini basis, ini numerus. Ini basis, ini numerus. Berarti nggak harus 5 semua ya, Bu? Nggak harus 5 semua maksudnya. Oh, iya, contoh nih. 2 log 2 sama dengan 1. Ya kan? 3 log 3 sama dengan 1. Pokoknya A, tadi ada sifat ya. A log A itu sama dengan 1. Ya. J log J, pokoknya kalau dia sama dengan 1. Begitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, nak? Oke, sudah. Jika tidak ada pertanyaan, jadi tugas kalian adalah yang ini ya. Menggambar grafik logaritma, instruksinya di sini. Ini Ibu pengumpulannya hari Senin ya. Ibu koreksi, ini hari Senin. Ini untuk yang buat modul ya, PPT-nya soalnya. Ini untuk hari Senin nanti ya. Jadi silakan dikerjakan nanti, silakan difotokan buktinya kalau kamu sudah belajar mengenai grafik logaritma. Begitu. Oke, itu saja. Bisa ya dipahami ya? Ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih responnya. Ibu suka sekali kalau direspon ya. Nah, sekarang kita akan akhiri kelas kita. Kita akan berdoa. Ibu minta Steven boleh pimpin kita di dalam doa, nak? Bisa, Bu. Teman-teman dan Bu Ravena, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan Yesus, kasih Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga kami akan mengakhiri pelajaran matematika pembinaan Tuhan Yesus. Serta dan berkati juga Ibu Ravena yang telah membimbing dan mengajari kami hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya, semangat. Terima kasih, Bu.